Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Saya Muhammad Nafid Aidar, MPM 23250015. Yang saya hormati Bapak Cahya Khairon, dosen pengampun mata kuliah Islamic Public Speaking. Baik Pak, saya sudah berada di taman dan saya akan sedikit memberikan kultum untuk orang random ya Pak. Baik, yuk langsung mulai aja. Halo Mas, Mbak. Ya, halo Kak. Kenapa Kak? Jadi gini, saya ada tugas kuliah dari Islamic Public Speaking. Ya, gimana Kak? Mau minta waktunya bentar Kak? Boleh Kak? Boleh ya. Baik. Jadi kenalan dulu ya. Kakaknya dari mana Kak? Dari Malang Kak, dari Oh, Malang. Malang. Jauh-jauh dari Malang ke Metro Kak? Iya Kak, jauh. Oh, ke Mantra apa gimana Kak? Main. Oh, main, banyak kawan. Kalau kakaknya? Sama dari Malang. Oh, dari Malang. Oh, jauh ya Kak ya. Kalau saya asli dari sini Kak. Iya. Kuliah di UM Metro sini. Oh, baik Kak, langsung aja ya Kak ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik. Buat kepada kawan-kawan yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit kultum yang membahas tentang niat. Apa sebabnya? Sebab niat sangat penting dalam fikih. Disebut bahwa segala macam ibadah harus memakai niat ya. Seperti contohnya kita mau sholat ya, harus niat. Puasa harus niat ya. Mau wudu juga harus niat gitu kan. Ya, dan setiap amalan ibadah itu tergantung pada niat. Yang seperti Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang innamal a'malu binniyat artinya setiap amal tergantung pada niat. Kalau niat jelek, semua jadi jelek Kak. Kayak ibadah nih Kak. Nah, kalau kita niat sholat nih Kak. Kalau niatnya udah jelek, amalnya jadi rusak Kak. Misalnya kita sholat nih Kak. Ya. Niat sholat tapi niat di dalam hati kita ria, ingin dilihat orang tuh, orang ini alim. Nah, jadi yang tadinya niat awal bagus, kalau niatnya jelek ya, itu wallahu alam ya Kak ya, itu nggak diterima katanya ya Kak ya. Apalagi kayak contoh lain tuh ada kalau kita misalnya kita mau beramal nih Kak, lupa ya kan 100.000. Nah, tapi kalau semisalnya kita itu kan amal baik kan Kak? Ya, baik Kak. Cuma kalau misalnya niat kita jelek ya biar dipandang orang lain, orang ini apa ya, baik gitu kan, senang berinfak, orang baik gitu kan. Jadi rusak amalnya Kak. Buruk ya. Iya, jadi ada suatu kisah yang dimana itu ada sebuah kisah ya, yang dimana ini bisa dibilang pembunuh hebat lah ya, pendosa. Nah, jadi ceritanya tuh lelaki ini telah membunuh 99 orang dan dia tuh ada niat ingin bertobat tuh Pak. Jadi dia pergilah ke satu tempat dan ingin bertemu bumi alim ya, bahasa ulama lah. Nah, dia bertemulah ulama, ditunjukkan dan bertemulah ulama yang pertama ini Kak. Dan dia bertanya, saya ingin bertobat, apakah tobat saya diterima? Dan bumi alim ini ulama ya, itu menjawab tidak. Dan lelaki yang telah membunuh 99 orang ini tanpa pikir panjang, dia langsung nebas tuh Kak. Dan jadi dia genep 100. Lalu dia pergilah mencari bumi alim yang paling alim lah, di bahasanya apa ya kayak paling alim lah di Metro ini ya kan. Nah, jadi dia bertemu orang yang paling alim di desa apa ya namanya, itulah pokoknya Kak. Nah, jadi ketemu ulama yang kedua nih, ditanyain saya ingin bertobat, saya telah membunuh 100 orang, apakah tobat saya diterima?
Lalu ulama yang kedua ini menjawab, ya taubat kamu diterima, dan apa yang menghalangi taubatmu di antaranya. Lalu ulama yang kedua ini apa ya bahasanya, nyuruh lelaki ini yang telah membunuh seorang ini pergi ke suatu desa, ya kan, bahasa desa gitu lah Kak, ya, suatu desa. Dan di sana itu terdapat orang yang apa ya kayak ibaratnya tuh ya lingkungannya baik gitulah. Di sana tuh yang apa ya, orang-orangnya tuh desanya tuh orang-orang yang rajin ibadah lah, ya kan, yang alim-alim, beda ya sama yang dia lingkungan sama yang sebelumnya. Nah, dan ulama sempat bilang, pergilah ke desa ini dan jangan pernah kembali ke desa asalnya dia itu, yang sebelum dia melakukan dosa-dosa itulah Kak. Nah, jadi dia singkat cerita menujulah desa yang di apa ya kayak yang ditujunya, ya kan. Nah, pas di pertengah perjalanan dia tuh tiba-tiba meninggal di pertengah perjalanan. Nah, jadi datanglah malaikat Raqib dan malaikat Azab dan Rahmat. Lalu cekcok, ya kan, terjadi cekcok. Ini jadi malaikat Azab pengen ngambil mayatnya karena dia itu tidak pernah melakukan kebaikan. Lalu malaikat Rahmat membantah, tapi dia punya niat yang baik, ya kan, ingin bertobat. Lalu datanglah malaikat yang berwujud manusia, dan dia apa ya kayak bahasa itu kayak ngusulin buat diukur jarak antara dia perjalanan sama desa yang mau dituju itu Kak. Nah, jadi diukur dan ternyata ya itu Kak, ternyata lebih dekat dari tempat yang ingin dituju. Nah, begitu, dan akhirnya lelaki tersebut yang telah membunuh 100 orang, ya, yang terkenal pendosa, yang ingin niat bertaubat, akhirnya dibawalah ke malaikat rahmat. Jadi itu ya kayak pelajaran kita bisa diambil. Jadi apapun bahasanya tuh melakukan kegiatan tuh harus benerkan niat. Kayak misalnya kita mau kajian, kalau niat kita kita mau nyari nomor WA gitu kan, nah, jadi salah niat, kita benerin dulu tuh niatnya. Nah, ingin mendapatkan ilmu, ya kan. Oke, sekian ya Kak ya, bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, oh iya, apa kakaknya ada yang ingin bertanya Kak? Makanya cukup Ya Kak ya, cukup jelas ya Kak ya. jelas. Baiknya diambil, jeleknya dibuang jauh-jauh.